Kenalannya sudah. Langsung aja ya. Jadi pertemuan kita yang kedua ini kita akan seperti biasa ya, nanti di akhir sesi ada kuis lagi ya kayak kemarin. Silakan diperhatikan. Barangkali beruntung mendapatkan door prize. Oke ya. Ini mohon maaf ya, saya ada background noise mungkin. Saya ada meeting juga, jadi nanti suara saya jelas ya. Ya. Jadi yang pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas mengenai best practice ya terkait instrumentasi dan aplikasinya di industri seperti apa. Nanti akan kita lebih banyak berbicara mengenai pengukuran ya, karena kemarin saya ingat Pak Dimas menyampaikan kalau untuk di keteknikan pertanian ini mungkin lebih banyak di sistem pengukurannya ya Pak ya. Jadi nanti kita akan coba bahas. Kemarin maksudnya kuliah pendahuluannya ada instrumentasi dan elektronika dan instrumentasi. Jadi instrumentasi di situ dijelaskan sistem pengukuran. Kemudian ada kuliah lagi sistem kontrol ladang. Oh gitu, oke ya. Ya, begini mungkin nanti di dalam slide ini karena instrumentasi itu luas sekali ya. Di dalam slide ini mungkin saya tidak bisa membahas semuanya. Nanti akan saya bahas bagian, kemudian beberapa slide yang mungkin saya pikir perlu gitu ya, mungkin nanti akan saya share ke Pak Dimas untuk teman-teman bisa mempelajari sendiri ya, seperti apa aplikasinya di industri gitu ya. Oke, kita ya masih ingat ya yang ini kemarin ya. Jadi terkait dengan besaran-besaran fisis yang biasa ukur di itu apa saja gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan membahas bagian saja. Di sini ada pressure, level, flow, temperature gitu ya. Nanti akan kita lihat kayak apa sih di industri itu untuk pengukuran besaran fisis ini ya. Nah, sorry ini di slide 1-2 mungkin sedikit ini ya, ada teorinya ya. Itu untuk pengingat aja sebetulnya. Saya yakin teman-teman udah tahu lah ya. Kenapa saya jelaskan sedikit mengenai tekanan atau pressure? Karena dari basis pressure ini banyak berkembang, banyak dipakai di industri untuk dipakai juga untuk pengukuran fisis yang lain ya. Jadi mungkin pengukuran berbasis tekanan ini bisa mengambil porsi 70%-an ya kalau di industri ya. Jadi bentuknya macam-macam, untuk mengukur level bisa, untuk mengukur flow bisa, untuk mengukur tekanan sendiri bisa kayak gitu ya. Jadi ini bisa mengambil porsi sekitar 70% lah ya di industri gitu ya. Makanya ini saya agak perjelas lah di sini. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ya, refresh lah, mungkin ini pelajaran apa ya, SMA ya kalau enggak mungkin tahun pertama ya kuliah ya. Jadi ada tekanan absolut ya, ada tekanan gauge, ada tekanan vakum ya, ada tekanan diferensial. Nah, ini gambarnya sebelah kanan. Kemudian yang sering dipakai untuk satuannya di industri itu kilogram per centimeter square gauge ya, atau absolut gitu ya. Bisa pakai PSI atau bar ya. Jadi tiga Oke, jadi tiga satuan ini, 3 unit ini sangat sering dipakai untuk merepresentasikan satuan tekanan ya di industri ya. Nah, kalau atmosferik ini tekanan kita ya, tekanan atmosfer, kemudian di atas itu berarti gauge, di bawah itu berarti absolut gitu ya. Nah, tekanan yang apa namanya? Absolut itu dari absolut zero ya ke atas. Kalau vakum itu berarti di bawah 0, di bawah atmospheric pressure. Kalau diferensial itu berarti perbedaan tekanan dari dua tekanan yang diukur ya. Ini
semuanya sangat aplikatif ya, sangat sering dijumpai kalau di industri. Ada, kalau misalkan kita bicara apa ya, kompresor gitu ya, itu pasti ada gauge-nya, kemudian di kondensernya itu kita pakai vakum gitu ya. Nah, di strainer itu kita pasti pakai diferensial. Jadi jadi diingat-ingat saja bahwa konsep tekanan ini sangat penting ya, sangat banyak dipakai. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya jenis ini ya, sifat tekanannya ya. Kalau tadi jenis tekanan ada 4 tadi. Sekarang ini sifat tekanannya, yaitu tekanan statik dan tekanan dinamik. Ya. Nah, prinsip tekanan statik dan tekanan dinamik nanti juga banyak dipakai di dalam pengukuran di industri. Ya. Jadi kalau nanti mungkin aplikasinya lebih banyak di ini ya. Kalau tekanan statik itu lebih banyak di level, pengukuran level. Kalau tekanan dinamik itu lebih banyak di pengukuran flow ya. Pengukuran flow. Oke. Ini di bawah ini satuan-satuannya sudah saya sebutkan tadi ya. Yang sering dipakai PSI, kilogram per centimeter square, bar ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja langsung ya. Kemudian ini ya bentuk-bentuk apa namanya, sensor ya, bentuk-bentuk sensor yang sering diaplikasikan di kita ya. Manometer ya, manometer itu kalau manometer karena tekanannya rendah itu biasanya bukan kita pakai di dalam plant ya, di dalam apa namanya pabriknya, tetapi biasanya manometer kita pakai untuk melakukan kalibrasi peralatan ukur ya. Jadi kalau kita punya pressure transmitter, sensor transmitter yang ada di lapangan itu berkala harus dilakukan kalibrasi, dilepas kemudian dibawa ke laboratorium kalibrasi ya. Nah, manometer ini adanya di laboratorium kalibrasi untuk apa? Untuk melakukan kalibrasi terhadap peralatan ukur tadi, gitu ya. Bilus, nah bilus ini sering dijumpai di peralatan pressure gauge atau pressure transmitter, tapi yang versi pneumatik ya. Keluaran-keluaran lama ya, teknologi tahun 80-90 gitu ya. Tapi sekarang juga masih ada di kami ya, di PKT masih ada, karena memang pabriknya dari PKT itu ada yang dibangun tahun 79, 84, 82, 84 ada, 87 juga ada. Jadi masih pakai pneumatik ya. Selanjutnya ada diafram ya. Diafram juga teknologi yang lama lah ya. Bourdon juga, kalau Bourdon itu masih dipakai, tapi untuk yang pressure gauge saja ya, pressure gauge. Kemudian kalau strain gauge, nah strain gauge ini rata-rata bukan dipakai untuk ukur tekanan ya, tapi untuk berat ya. Kalau di aplikasi di industri, di PKT itu dipakai untuk di bagging unit ya. Jadi untuk timbangan produk-produk ya. Jadi kantong-kantong urea itu sebelum didistribusikan itu mesti ditimbang kan ya. Nah, ini kita pakai strain gauge. Kalau alatnya kita sebutnya load cell ya, tapi prinsipnya strain gauge. Nah, yang paling modern itu piezoelektrik ya. Piezoelektrik ini sering dijumpai di transmitter elektronik ya, yang modern ya. Jadi kita lebih banyak sekarang pakai yang model piezoelektrik ya. Oke. Nah, ini contoh ya, gambar ya. Yang ini pressure transmitter ya. Pressure transmitter yang wire ya, yang pakai kabel ya. Pakai kabel. Prinsip kerjanya tadi ya, pakai piezoelektrik. Ini
banyak sekali dijumpai di industri. Banyak ya. Mungkin kalau dalam satu plant itu bisa ratusan ya, 500-an mungkin. Kalau yang ini sama ya, sama piezoelektrik, tapi dia wireless ya. Ini teknologi terbaru, di PKT Kaltim belum mengaplikasikan. Jadi yang model ini dipasang tanpa kabel. Dipasang, ada baterainya, kemudian nanti ditangkap secara wireless di DCS, kemudian di display ya. Nah, yang ini pressure gauge ya. Namanya pressure gauge. Yang ini skalanya gauge ya. Karena di atas 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini skala kita nyebutnya gauge ya. Ini pakai prinsip Gordon tadi. Nah, yang bawah ini, nah ini jarumnya kan ke kanan baru ke kiri ya. Nah, ini vakum. Contohnya milimeter Hg ya. Jadi dari apa namanya? Kalau untuk melihat pressure gauge itu apakah dia vakum ataukah dia mengukur gauge ya di atas atmosferik, itu dilihat saja skalanya ya. Kemudian jarumnya bergerak dari mana ke mana. Oke. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh aplikasinya, contoh pemasangannya di PAN ya. Jadi ini tap point untuk ekstrak pressure ya. Misalkan di sini dalamnya ada gas atau steam ya. Ini tekanannya ditangkap oleh pressure transmitter di sini, kemudian sinyalnya dikirim melalui kabel ke DCS. Nah, ini pressure gauge-nya. Ini pressure gauge. Kalau pressure gauge hanya indikator di depan saja. Itu ya. Jadi tadi kita ada prinsip-prinsip pengukuran tekanan, kemudian aplikasinya seperti ini. Jadi yang tanya Pak Adang. Oke, silakan. Ya, yang resen Dimas Maulana. Dimas Silakan. Maulana. Silakan Mas kalau apa Pak ini? Silakan Mas mahasiswa. Maulana. Oh ya, silakan Mas. Atau kepencet itu. Oh ya, kepencet. Silakan. Saya aja yang tanya Pak Adang. Oke, silakan Pak. Nah, kalau yang yang untuk mengukur vakum itu jarumnya mulai dari 760 ya, Pak. Maksudnya apa itu, Pak? Ya, vakum itu kan Pak ya. Sorry, saya balik lagi ke sini ya Pak ya. Vakum jadi absolute zero. Absolute zero ini kalau diukur sesuai dengan, kalau mungkin teman-teman masih ingat gitu ya, itu nilai vakum maksimal 760 mm Hg atau 76 cm Hg ya. Ya, inilah yang dipakai di sini. Jadi 750 mm Hg, ini nolnya di sini. Ya, jadi pada saat 760 mm Hg berarti itu vakum ya, vakum sekali. Nolnya atmosferik berarti ya. Jadi kenapa 760? Karena ini. Sebetulnya nggak harus 760 mm Hg, Pak, tergantung satuannya ya. Kalau kita mau pakai atmosfer atau cm ya 1, berarti 0,1 ya. 0 sampai minus 1 biasanya. 0 sampai minus 1 itu pakai kilogram. Seperti itu Pak Dimas. Ini Pak Dimas ngetes saya nih kayaknya nih. Iya, berarti tahun 760 itu tekanan udara ya. Tekanan vakum ya. Iya, tekanan udara sebelum di vakum kan itu. Ya, betul. Iya, matur nuwun. Oke. Lanjut ya. Oke, ini pressure ya sampai sini ya. Kemudian kita masuk ke flow ya. Jadi flow itu kita ukurnya berdasarkan debit. Sebenarnya ini ya, apa namanya? Velocity bisa, meter per detik, velocity atau dari flow rate-nya sendiri debit. Atau juga totalizernya.
Ya. Kalau yang nomor 3 itu totalizer. Jadi itu biasanya kalau totalizer itu dipakai untuk mengukur produk ya. Jadi kalau produk itu tidak berapa meter kubik per jam ya, tetapi biasanya sudah sekarang dapat 10 meter kubik, nanti sejam lagi dapat 20 meter kubik, 30 meter kubik kayak gitu ya. Itu untuk kepentingan pencatatan produksi biasanya. Seperti itu. Nah, untuk sistem ukuran flow meter ya, itu ada macam-macam ya. Salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi, berdasarkan prinsip perbedaan tekanan atau differential pressure ya. Nah, ini yang paling masif juga, paling banyak di industri ya. Kenapa? Karena memang cost efektif ya. Cost efektif, harganya cenderung paling murah di antara semua ini ya, di antara yang lainnya lah ya, di antara jenis-jenis yang lainnya. Sehingga pada saat melakukan engineering, pada saat melakukan pemilihan peralatan itu sering dipakai gitu ya. Nah, untuk yang model differential pressure itu ada beberapa jenis juga ya. Nah, ini di sebelah kiri yang ini Venturi tube ya, Venturi tube perbedaan tekanan juga. Ini flow nozzle ya, flow nozzle. Ada juga yang orifice mirip juga. Nah, ini berdasarkan prinsip Bernoulli ya. Nah, prinsip Bernoulli apa itu, kita kayak apa nanti akan dijelaskan Pak Dimas. Nah, ini berdasarkan prinsip static pressure ya. Tadi kan sebelumnya kita berbicara mengenai ada dua jenis ya, ada dua tipe ya. Yang pertama static pressure, kedua dynamic pressure ya. Nah, untuk Venturi tube, kemudian orifice plate, kemudian flow nozzle itu memakai prinsip yang static pressure ya. Oke. Sebelah kanan ini sama prinsipnya, prinsip tekanan juga, beda tekanan, tetapi dia menggunakan prinsip dynamic pressure ya. Ini biasanya dipakai di pitot tube atau anubar ya. Nah, pitot tube itu yang sering dipakai di pesawat juga itu, yang kemarin ada apa itu waktu itu ya, kecelakaan itu karena pitot tube-nya bermasalah ya. Jadi pengukur salah satunya ini ya, dynamic pressure, bisa dengan pitot tube atau anubar. Ini juga cost efektif. Nah, cuman untuk akurasi yang Venturi dan ini ya, ini lebih bagus ya dibandingkan ini ya. Oke. Nah, saya nggak bahas semuanya, semua prinsipnya, hanya saya memberikan contoh saja ya, contoh yang lain selain dari prinsip beda tekanan, itu ada yang di atas ini magnet flow ya. Nah, ini masih ingat nggak ini teman-teman nih? Apa ini? Kaidah tangan kanan ya. Dulu SMA ya kali ya ini. Kaidah tangan kanan ya. Nah, ini gaya Lorentz. Fisika ada, kuliah fisika. Fisika ya. Ya. Ini kalau untuk operasional cenderung lebih mudah, lebih akurat ya. Tapi harganya di atasnya. Kalau ya ini aja lah, apa namanya? Perbandingan aja sebetulnya. Perbandingan dan kebutuhannya kayak apa gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan ini namanya Coriolis mass flow meter ya. Jadi untuk apa itu namanya? Flow rate-nya itu bukan dalam meter kubik per jam lagi, bukan dalam flow ya, tetapi dalam mass flow. Prinsipnya seperti ini ya. Prinsipnya dia memakai vibration ya. Jadi ada pipa yang bergetar untuk mendeteksi seberapa banyak fluida yang lewat ya. Nah, kenapa banyak model ya? Ada juga yang misalkan vortex flow meter, nggak saya sampaikan di sini ya. Ada vortex, ada ultrasonic flow meter juga, ada macam-macam. Nah, apa sih pertimbangannya untuk melakukan pemilihan instrumen-instrumen ini di dalam best practice-nya ya? Nah,
Banyak pertimbangan. Salah satunya itu harga ya. Kalau yang tadi kita bahas sebelumnya, Orifise tadi, mungkin harganya nggak mahal ya. Mungkin antara, kalau ini kita ngomong duit ya, antara mungkin 5-10 juta untuk satu equipment ya. Itu dapat ya. Kalau yang magnetik ini mungkin antara 50 sampai 100 ya, 100 juta ya. Nah, kalau yang Coriolis ini udah jazz lah ini. Ini udah jazz. Ya, jadi kapan kita milih ini, kapan kita milih itu, salah satunya pertimbangannya harga. Karena salah satu prinsip industri itu kan ekonomi ya. Kalau kita membangun sebuah pabrik atau apapun ya, itu kita mengharapkan return seperti itu. Oke, ini kita nonton video dulu ya, biar inilah. Ini gimana aja ya? Bentar. Masih ada deviasi positif 0,21%. Namun ini masih kami validasi nanti, Pak. Bentar. Oh iya. Kita lihat film dulu ya. Biar agak cepat. Or steam for energy transmission. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles for their measurement are required. One method is flow measurement, based on the differential pressure principle. Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovered the direct relationship between the pressure and the speed of a fluid flowing in a pipe. Italian physicist Giovanni Battista Venturi also performed experiments on flow. And in 1797, he built the first flow meter for closed pipes, known as the Venturi tube. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid pipes. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles. And finally, with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the
differential pressure generated can be optimized for the process conditions. Industrial flow measurement using differential pressure has been tried and tested in numerous applications worldwide for about 100 years. With this measuring principle, all liquids, gases, or steam can be measured, even at extremely high process pressures and temperatures. Every differential pressure flow meter manufactured by Andrus and Hauser is configured to customer specifications. Oke, jadi ini ada beberapa video. Yang ini tadi apa namanya flow meter ya, yang berdasarkan perbedaan tekanan differential pressure, yang mengambil prinsip static pressure ya. Jadi tadi ada orifice plate, kemudian ada flow nozzle, kemudian ada venturi tube ya. Oke ya. Next-nya. Ini yang apa namanya mengambil prinsip dynamic pressure ya. Hydrocarbons in petrochemistry or steam for energy transmission. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles are required for their measurement. One principle is flow measurement based on dynamic pressure detection using a pitot tube. Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovers a direct relationship between the pressure and speed of a fluid flowing in a pipe. At the same time, the French engineer Henri de Pitot is constructing a device for measuring the traveling speed of ships using flow pressure. His instrument is known as the pitot tube. Here is how this measurement method works. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its two pressure chambers separated by a diaphragm, the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second pitot tube rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and therefore the dynamic pressure, the greater the differential pressure measured. Pitot tubes are able to register the flow in both flow directions. This means that balancing measurements, for example in gas pipeline networks, can be carried out at any time. Continuous improvements have been made to pitot tubes over the past decades. Devices with a built-in temperature sensor, for example, together with a flow computer, can also calculate temperature-dependent mass and energy flows. This feature is particularly important in industrial processes involving saturated steam or gases. A unique feature is that pitot tubes can register flows in extremely large pipelines. This advantage applies not only to square ventilation ducts, but also to the measurement of flue gas or exhaust emissions in large chimneys of up to 12 meters in diameter. Pitot tubes from Andrus and Hauser are being used increasingly
Oke, jadi itu tadi ya. Kalau berdasarkan dynamic pressure itu kita pakai pitot atau anuber ya. Nah, itu ada lubang ya. Modelnya seperti apa namanya? Seperti pipa ya, ada lubang di depan dan lubang di belakang ya. Lubang di depan itu menangkap total energinya ya, energi kinetik plus potensialnya. Yang di belakang cuma nangkap potensialnya toh. Kemudian di subtract dengan differential pressure, nah itu akan ketangkep dapat energi kinetiknya, itu nanti setara dengan velocity flow-nya berapa. Nah, velocity itu setara dengan jumlah flow yang lewat ya. Jadi seperti itu ya cara kerjanya ya. Oke, satu lagi ini yang tidak terkait dengan apa namanya differential pressure, tapi masih penting ya. Tadi sudah kita lihat gambarnya. Coriolis mass flowmeter ya. This may include drinking water, fruit juices, oil, chemicals, acids, or alkalides. The fluids flowing through pipelines often display completely different properties. Consequently, there are different principles for their measurement. One such method is flow measurement based on the Coriolis principle. The French physicist Gaspard Gustave de Coriolis set out the physical basis for this measuring principle over 200 years ago. What is interesting is that the Coriolis principle allows the flow of mass to be directly measured. Let's take a closer look at how this measurement method works. A tube is located inside each Coriolis flow meter. An exciter causes this tube to oscillate constantly, here in an exaggerated example. If there is no flow, the measuring tube oscillates uniformly. Sensors are located at the inlet and outlet and register this basic oscillation precisely. As soon as the fluid starts to flow in the measuring tube, however, additional twisting is imposed on the oscillation as a result of the liquid's inertia. Now, due to the Coriolis effect, the inlet and outlet sections of the tube oscillate in different directions at the same time. The highly sensitive sensors pick up this change in the tube oscillation in terms of time and space. This is known as the phase shift and is a direct measure of how much liquid or gas is currently flowing through the pipe. The higher the flow velocity, and thus the total flow, the greater the deflection of the oscillating measuring tube. The application of the Coriolis measuring principle doesn't stop here. It can also be used to simultaneously determine the density of the flowing fluid. To do so, the sensors also register the oscillating frequency. In other words, how often the measuring tube moves back and forth in 1 second. From the animation, it's clear that a tube filled with water oscillates more frequently than a tube filled with honey, for example, which has a far higher density. Thus, the oscillating frequency is a direct measure of the fluid's density. Both the density and the flow are determined simultaneously but independently via the tube oscillation. Andres and Hauser has continued. Oke, jadi tipe yang lain ya dari differential pressure itu banyak. Salah satunya Coriolis ini. Yang lain-lain saya nggak tampilkan karena banyak sekali. Mungkin nanti bisa dicari sendiri ya terkait dengan misalkan tadi magnetik, kemudian ada vortex juga, vortex flowmeter, dan mungkin sistem pengukuran yang lain ya. Intinya adalah metode-metode ilmiah ya, dari entah itu dari fisika atau dari berbasis yang lain, itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengukuran ya. Tapi lebih banyak memang fisika sih. Oke, lanjut dulu ya, pengukuran level ya. Jadi kalau untuk pengukuran level itu banyak cara juga sebetulnya.
bisa pengukuran primer atau pengukuran langsung atau sekunder ya. Nah, kalau pengukuran primer itu biasanya dengan pelampung ya. Jadi pada saat level air naik, pelampungnya juga naik ya. Itu primer ya. Atau pengukuran sekunder ya. Nah, pengukuran sekunder itu adalah parameter lain yang terpengaruh oleh kenaikan level ya. Misalnya apa? Misalnya hydrostatic pressure ya. Ya, jadi kalau dengan hydrostatic pressure ini juga menggunakan prinsip differential pressure. Ya, jadi pada saat level suatu cairan itu naik tinggi, maka tekanan hidrostatik di bawah di dasar apa namanya kolamnya ya, itu juga akan naik ya. Rumusnya rho GH ya, mungkin masih ingat ya teman-temannya. Rho itu massa jenis, G gravitasi, H itu ketinggian cairannya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau di industri yang pakai mana? Nah, sekali lagi yang di depan tadi saya sampaikan, karena pengukuran pressure itu murah dan banyak aplikasinya, maka yang paling banyak di industri juga memakai basis hydrostatic pressure ya. Sensornya apa? Ya sensor tekanan, pressure transmitter gitu ya, diferensial ya. Bisa pressure transmitter kalau untuk open tank atau differential pressure transmitter untuk closed tank. Nah, oke. Kemudian ada nggak pengukuran yang lain gitu ya? Ada ya. Jadi sebentar. Oke. Nah, yang ini differential pressure ya. Yang bawah ini differential pressure. Ini closed tank ya. Jadi harus ada differential pressure. Kalau dia open tank, maksudnya di sini atmosferik, ini cukup pressure transmitter saja. Tapi karena ini closed tank, maka ini harus differential pressure transmitter ya. Di sini ada tekanan yang diakibatkan oleh hydrostatic pressure yang di sini tekanan penyeimbangnya. Tekanan perbedaan tekanan yang dibaca oleh Hell ini proporsional terhadap ketinggian cairan yang ada di sini. Ya, tergantung berapa nilai massa jenisnya ya. Seperti itu. Nah, yang di atas ini namanya tank gauge ya. Tank gauge. Nah, ini menggunakan prinsip yang pertama tadi, pakai pelampung ya. Jadi dia pengukuran primer ya. Jadi di sini ada pelampung-pelampung. Kalau misalkan nanti level naik, pelampungnya naik, ini ada semacam wire gitu. Ini apa namanya menggulung ya, menggulung wire ya. Jadi pada saat semacam kabel lah ya, kabel gitu ya. Nah, kalau ini naik turun, kabelnya juga menggulung. Nah, nanti ini akan merepresentasikan seberapa tinggi apa namanya fluida yang ada di dalam tangki. Kemudian ukuran yang lain apa? Banyak juga sebetulnya. Yang saya tulis di sini 2 aja ya. Jadi ini radar ya. 2 ini radar, ini guided wave radar. Ini juga radar juga tapi free. Kalau guided wave itu sinyalnya bisa lebih sampai ke bawah. Kalau yang model radar biasa itu tangkinya harus luas ya. Karena sinyalnya kan ke kanan kiri ya. Ini biasanya ada interferensi. Oke. Jadi prinsipnya adalah memantulkan sinyal ke bawah, kemudian pada saat dia mencapai permukaan fluida, terkena permukaan fluida, ini akan mantul ke atas, kemudian akan diukur time-nya ya, waktunya. Jadi prinsipnya mungkin sama dengan ultrasonik juga ya, ultrasonik level ya. Nah, yang di bawah ini, yang sebelah kanan bawah ini adalah radioaktif ya. Jadi selain beberapa tipe, itu ada juga kita harus menggunakan radioaktif. Kenapa? Karena tingkat kesulitan pengukurannya kayak apa? Ini biasanya kalau di kami, kalau tim itu dipakai untuk di urea reaktor ya. Karena di situ pekat, tekanannya tinggi, kemudian fasenya bisa 2 fase ya di situ. Terus temperaturnya juga tinggi.
Jadi tidak ada sensor yang mampu ya untuk bertahan di apa namanya lingkungan seperti itu. Jadi kita memakai radioaktif. Jadi sensor dan detektornya ada di sama-sama ada di luar apa namanya? Jadi kayak orang fotoronsen lah ya. Seperti itu. Dan ini juga berbahaya bagi kesehatan ya, bagi orang ya. Tapi terpaksa dilakukan karena memang tidak ada lagi instrumentasi yang lain yang mampu melakukan pengukuran. Oke. Nah ini mungkin tadi sudah sedikit saya singgung ya mengenai best practice ya, seleksinya kayak apa sih. Jadi tadi mungkin temperatur nggak saya bahas ya, saya bahas pressure, flow sama level saja. Itu sebagai contoh saja aplikasi di industri kayak apa. Nah, selection best practice-nya kayak apa sih sebetulnya? Nah, di dalam melakukan desain suatu plan, sistem kontrol gitu ya, itu untuk memilih suatu sensor itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama jenis fluida ya. Jadi jenis fluidanya apa? Misalkan asid ya, bisa asid atau cuman air biasa atau mungkin air laut ya. Atau yang lain-lain nih yang lebih berbahaya misalnya. Jenis fluida itu penting. Bentuknya juga penting. Apakah dia itu viscosity-nya rendah ya, ataukah slurry ya, ataukah yang kental gitu ya. Kemudian yang kedua limitasi proses ya. Nah, maksudnya limitasi proses gini, apakah diperlukan pressure drop yang rendah kayak gitu ya. Kemudian temperatur prosesnya berapa, tekanan prosesnya berapa. Contoh misalnya tadi kita berbicara flow meter gitu ya. Tadi ada beberapa tipe. Nah, kalau di dalam proses itu tidak mengizinkan pressure drop, misalkan tekanannya dijaga 10 kilo, nggak boleh turun sedikit pun, berarti kita nggak boleh memakai orifice plate, walaupun dia murah gitu ya. Kita harus memilih yang pressure drop-nya nggak ada gitu. Misalkan magnetic flow tadi ya. Nah, jadi banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Nomor 3, kebutuhan akurasinya kayak apa? Nah, biasanya untuk fluida yang tidak berharga ya, dalam arti biaya produksi terhadap fluida itu murah ya, misalkan air laut ya, atau mungkin air tanah itu tinggal pompa dapat ya. Itu kita tidak memerlukan akurasi yang tinggi biasanya. Biasanya apa namanya? Kalau kita milih biasanya pakai Anubar ya. Kenapa Anubar? Selain akurasinya memang rendah, Anubar paling rendah, tapi dia murah dan tidak diperlukan memang di situ ya. Tapi pada saat kita mau mengukur fluida yang memang suatu produk akhir ya, misalkan amonia, kalau di kami amonia ya, amonia itu kita pakai Coriolis. Kenapa? Karena itu akurat ya. Jadi kita tidak mau ada losses ya. Karena itu hitung-hitungannya ekonomi sudah ya. Kemudian yang selanjutnya kemudahan pemeliharaan ya, itu penting. Yang nomor 5 layout ya, posisi. Jadi begini, setiap instalasi itu memiliki prasyarat untuk pemasangan ya, instalasi ya. Jadi ada straight line requirement biasanya. Jadi misalkan kita mau masang suatu peralatan instrumentasi di pipa gitu ya, itu biasanya ada prasyaratnya. Semua instrumentasi ada prasyaratnya. Jadi sebelum instrumentasi diletakkan itu tidak boleh ada belokan misalkan ya, sepanjang 5 meter misalkan. Setelahnya juga tidak boleh ada lagi belokan sepanjang 2 meter. Nah ini kayak gini nih harus diperhitungkan. Ada yang prasyaratnya sedikit sekali, cukup 1 meter depan, 1 meter di belakang. Nah kayak gitu ya. Jadi salah satunya juga layout ya. Posisinya kayak apa di plan, apakah memang ada ruang yang cukup ataukah tidak ada. Kemudian nomor 6 yang nggak kalah menjadi perhatian adalah harga ya. Tadi saya sampaikan disparitas harga untuk setiap instrumentasi itu bisa jauh sekali ya. Jadi sedangkan instrumentasi yang ada di plan yang existing di PKT misalkan ya, pupuk Kaltim ya, itu bisa satu plan bisa 1.500 sampai 2.000 ya.
dengan disparitas harga yang mulai dari 5 juta sampai 300 juta misalkan gitu ya, itu sangat berharga. 10 aja udah berapa, kalau misalkan kita memilih yang terlalu mahal ya, kalau misalkan harga 300-an, 10 aja udah 3 miliar gitu ya. Sedangkan kalau kita milih yang murah, anggaplah 5 juta kali 10, 50 juta saja cukup. Nah, seperti itu menjadi concern ya. Salah satu pertimbangan untuk selection. Oke. Ini sensor-sensornya seperti ini ya. Nah, saya akan masuk sedikit mengenai aplikasi kontrol ya, kontrol di industri. Cuman mungkin ini agak ini ya, agak rumit gitu ya, tapi diikuti saja. Nah, nanti slide lengkapnya khusus itu akan saya share juga ke mungkin teman-teman ya lewat Pak Dimas ya. Ini jadi gini teman-teman ya, sebelum kita melakukan kontrol kita harus tahu apa yang kita kontrol dan kita harus tahu behavior yang mau kita kontrol apa. Ya ini saya ngambil contoh turbin ya, Nah kita ini dulu ya, kita lihat video lagi ya. Thermal power plants help meet almost half of the world's power demand. They use water as the working fluid. Today's thermal power plants are capable to run under great efficiency by conforming to stringent environmental standards. In this video, we will see how a coal-based thermal power plant achieves this in a detailed step-by-step manner. By turning the shaft of this generator, we will be able to generate electricity. The generator derives motion from a steam turbine in the heart of the power plant. In order to turn the steam turbine, you have to supply a high pressure and high temperature steam at the inlet of the turbine. As the turbine absorbs energy from the high energy fluid, its pressure and temperature drop toward the outlet. You can take a closer look at the uniquely shaped steam turbine rotor blades. High-capacity power plants often use different stages of steam turbines, such as high-pressure turbine, intermediate pressure turbine, and low-pressure turbines. So now we have met our objective. We have produced electricity from the generator. If we can bring the low pressure and low temperature steam back to their original states, which were of a much higher pressure and temperature, we can repeat the process. The first step is to raise the pressure. You can use a compressor for this purpose, but compressing steam is a highly energy-intensive process, and such a plant will not be efficient at all. The easy way is to convert the steam into liquid and boost the pressure. Oke, mungkin nggak usah semuanya ya. Jadi ini adalah steam turbine ya, steam turbine. Jadi uap panas itu dipakai untuk memutar turbin ya. Tujuannya untuk apa? Nanti turbin itu bisa dipakai untuk turbin itu kan sebagai prime mover ya. Nanti bebannya macam-macam ya, bisa generator, bisa kompresor, bisa macam-macam ya. Intinya adalah yang saya mau menyampaikan di sini nanti sistem kontrolnya kayak apa ya, sistem kontrolnya kayak apa. Jadi ini salah satu section di pabrik kami itu banyak ya, ada beberapa steam turbine yang dipakai untuk sebagai penggerak kompresor gitu ya. Oke, nanti di belakang saya akan kasih slide-nya, tapi link-nya aja ya, link untuk video-videonya. Silakan nanti mungkin dilihat sendiri ya. Oke, dari sini kita akan lihat sistem kontrolnya kayak apa ya. Ini contoh ya, contoh penerapan sistem kontrol di industri kayak apa. Ini saya ngambil satu sectionnya di ini turbin apa ya. Pokoknya ini steam turbin lah ya, steam turbin untuk kompresor ya.
Oke, maaf. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini bisa dilihat ya, secara proses itu ada turbin, ada kompresor. Kompresornya ada dua ya. Low pressure kompresor sama high pressure kompresor ya. Nah, jadi di sistem turbinnya sendiri itu ada kontrolnya. Kontrolnya apa ini? Ya, di atas ini ya. Ini ada governor control. Itu untuk speed control ya. Speed control, kemudian extraction, admission, dan sebagainya ya. Nah, ini bentuknya kayak apa sih? Bentuknya sama dengan mirip dengan yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi ada sensor. Berarti sensornya kalau speed control ya speed ya. Ini sensor ini berarti. Kemudian ini PT juga, PT sebagai capacity control di PT-nya. Kemudian ada controller ya, ada controller. Kemudian ada final control element. Final control elemennya ya ini. Di bawah ini ada governor valve, ada extraction control valve, ada admission control valve ya. Jadi tidak lari dari konsep pengendalian yang biasa kita tahu ya, seperti itu ya. Jadi ada sensornya, kemudian ada sistem kontrolnya, ada controllernya, kemudian ada final control elemennya. Oke. Ini juga ada PT-FT, ini bisa dipakai untuk sebagai capacity control juga. Oke, apalagi ini. Nah, contoh di bawah ini ya. Tadi ada speed control di atas ya. Di bawah ini ada kontrol untuk vakum condenser. Ini untuk mengendalikan vakum ya. Kenapa dikendalikan? Karena vakum itu untuk istilahnya ini ya, nyedot ya, nyedot steam ya. Jadi steam inlet ini high pressure, kemudian energinya dipakai untuk memutar turbin. Nah, dia akan mengalami penurunan pressure dan temperatur ya. Jadi setelah sampai di sini itu tekanannya rendah, temperaturnya juga rendah. Nah, di bawah sini ini dikondensasi. Jadi steam tadi dikondensasikan, kemudian dijadikan liquid lagi, kemudian dipompa lagi untuk diproses lagi, dikembalikan lagi menjadi steam ya. Seperti itu. Nah, yang ini adalah anti-surge controller. Apa sih anti-surge? Ya, mungkin nanti bisa dalam ya. Anti-surge itu menjaga kompresor dari kondisi surging ya, kondisi getaran hebat yang bisa menyebabkan kompresor itu rusak ya. Ya, intinya sama. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa di dalam sistem yang kompleks pun itu kalau kita pecah satu-satu, tiap sistem kontrolnya, maka akan kembali kepada kaidah sistem kontrol yang biasa dipelajari teman-teman di kuliah ya mungkin ya. Jadi ada sensornya, kemudian ada kontrolernya, kemudian ada final control element. Walaupun di sini bisa dilihat nih, sensornya banyak. Ada satu, misalkan kita ngomong anti-surge controller ya. Ini sensornya nggak cuma satu, sensornya ada PT-FT untuk inlet sama PT untuk outlet gitu ya. Kemudian kontrolernya satu, final control elemennya satu ya. Oke, berbeda dengan yang ini, dengan vacuum condenser ya. Di sini sensornya satu, di sini LT, kemudian ada LIC kontrolernya satu, final control elemennya ada dua. Namanya split control ya. Ya, jadi memang ada modifikasi konfigurasi ya, tetapi secara prinsip itu sama ya dengan yang sudah dipelajari. Oke, ini sistem proteksi ya. Nah, jadi ingat-ingat yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya, kita ada apa nih? Instrumen BPCS, ada SIS ya. Nah, ini tadi BPCS ya, ini BPCS, ini SIS ya. Jadi terkait dengan sistem safety-nya. Sistem safety-nya ya. Ini ada macam-macam, ini ada kompresor internal normal, ini maksudnya dari kompresornya sendiri apakah ada vibrasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada kompresor proses normal, maksudnya proses itu ya apakah kelebihan tekanan di outlet
apakah internetnya kurang tekanan kayak gitu ya. Itu semua diproteksi ya. Dapatnya dari mana? Kemarin kita ada yang namanya HAZOP ya, Hazard Operability Study. Nah, dari situ ditentukan nanti kebutuhan proteksinya di mana saja. Ya, saya nggak usah bahas detail. Nanti saya ada slide lengkapnya ya, dan mungkin sedikit bukan makalah ya, mungkin tulisan ya, dan mungkin 10 lembaran terkait dengan sistem kontrol kompresor nanti akan saya share ke Pak Dimas ya. Nah, ini kayaknya ada ini lagi nih, apa ini? Kita lihat lagi ya. Oh ya, sorry. Yang ini robotika ya. Jadi aplikasi robotika, mungkin kalau di sini nggak seperti robot humanoid gitu ya, tapi ini bisa kita sebut sebagai robotika di industri yang sebenarnya kayak apa. Ini ada yang ada di PKT ya. Kita ambil satu contoh aja, oke ya. Oke, itu salah satu contoh aplikasi robotika ya. Di situ banyak sekali instrumentasinya untuk sensor-sensor geraknya ya. Itu banyak di situ. Itu palletizer ya, namanya palletizer. Itu untuk otomasi packing urea karung ya. Kalau dulu pakai orang, jadi numpuk menatanya pakai orang. Sekarang semuanya pakai robotik. Oke, kita bicara sedikit mengenai best practice di agriculture ya. Kenapa saya kasih tanda tanya ya? Nah, ini nanti teman-teman yang harus verifikasi karena ini bukan bidang saya, ini bidangnya teman-teman ya. Silakan nanti memverifikasi apakah saya benar atau salah ya. Ya, kalau ini gini, jadi di slide berikutnya nanti ada praktisinya nih. Teman saya sendiri, makanya kemarin saya nanya-nanya terkait dengan apa yang dia lakukan di greenhouse-nya dia gitu ya. Ini yang biasa diukur itu light ya, pencahayaan ya. Jadi ini terkait pengukuran, apa sih yang diukur? Light ya. Kemudian leaf wetness ya. Kemudian relative humidity, soil moisture, temperature, wind speed, rainfall, nutrition level ya. Ini bentuknya analitik ya. Jadi yang analitik itu nutrient level, pH, kemudian electric conductivity ya atau salinitas ya. Nah, ini kenapa penting? Nah, saya juga kurang tahu ya kenapa penting untuk pertanian ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor ya apa yang dibutuhkan oleh tanaman ya sehingga parameter-parameter ini menjadi penting untuk dimonitor ya. Ini hubungannya dengan kalau nggak salah kita sebutnya apa sekarang ini ya, precision farming ya kemungkinan ya. Nah, ini untuk instrumentasi untuk monitoring climate condition ya untuk pertanian dan otomasi greenhouse. Nah, ini punya teman saya ya. Greenhouse nanti bisa dikepoin ya di Instagramnya. Ini Bara Farm di Bontang juga. Jadi dia menerapkan precision farming, dia punya greenhouse ya. Ini bisa dilihat nih, bagus-bagus anunya, melonnya ini. Ini sensor-sensor yang dipakai ya. Tadi kayaknya terkait dengan pH tanah dan sebagainya. Oke.
mungkin sedikit. Sebentar ya, saya dipanggil sebentar. Iya, mohon maaf ini karena Pak Adang sedang dalam meeting, jadi bisa sewaktu-waktu dipanggil gitu ya. Jadi kebetulan barusan dipanggil Pak Adang, jadi beliau langsung pindah ke meetingnya beliau ya. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai beliau selesai mungkin. Semoga tidak terlalu lama. Tapi untuk yang belum mengisi presensi silahkan mengisi. Saya lihat di sini, ada yang dari biotek juga ya. Oh, masih mungkin diminta Bu Vivin untuk ikut ya. Biotek anti HP. Oke. Yang ada pertanyaan silahkan bisa diketikkan atau nanti bisa bertanya langsung. Kita ya kita akan nanti selesai insya Allah pukul 10 ya. Sama persiapan ya nanti untuk kuisnya. Mungkin sedikit penjelasan untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu ada 2 ya kuisnya menggunakan Kahoot sama kuis yang menggunakan Google Form untuk penilaian kalian. Ya, jadi yang untuk penilaian untuk sesi ini ada di minggu depan kuisnya di Google Form ya. Kemudian sini saya juga lihat ada beberapa mahasiswa yang angkatan selain 2019 ya. Iya, ada angkatan selain 2019, sudah 2018, 2017. Ya, mungkin kalau alumni kita yang kerja di industri di bagian instrumentasinya mungkin sangat jarang sekali ya. Pernah dulu ada satu yang konfirmasi, tapi sudah berhenti. Mungkin Pak Bagus sama Pak Ubed tahu yang lainnya juga. Mungkin ada yang kerja di industri-industri seperti itu, tapi tidak handle instrumentasinya ya. Kebanyakan yang handle instrumentasi jurusan teknik fisika ataupun teknik elektro biasanya. Ataupun ada jurusan instrumentasi sendiri. Oh ini kayaknya Pak Adang sudah selesai. Sudah Pak Adang. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Saya lanjut sedikit ya. Ini aja namanya kelihatan saya ya. Ini Instagram ya, kelihatan ya Pak Dimas? Iya, kelihatan. Ya. Ini salah satu greenhouse di Bontang. Ini punyanya orang Pupuk Kaltim juga. Ini yang menerapkan
farming ya. Mungkin nanti silakan teman-teman kalau mau tertarik dengan teknologinya atau apanya bisa melakukan kontak ke beliaunya langsung ya. Ini Bara Farm. Nah, ini ownernya ya. Ownernya ini. Kemudian produk-produknya ini bagus banget. Itu juga sempat ini bisa dilihat ya, bisa dilihat rapi. Kemudian kalau nggak salah dia memakai teknologi pengairan yang terbaru, Pak Dimas. Apa itu namanya? Pengairan titik ya kalau nggak salah ya. Apa? Saya nggak tahu ya istilahnya apa. Nah, itulah pokoknya. Nah, ini dulu sudah pernah dilakukan sharing knowledge ya terkait dengan smart farming di Pupuk Kaltim ya oleh beliaunya juga ya. Nanti barangkali ada yang tertarik untuk penerapan teknologi dan sebagainya, silakan langsung menghubungi ini melalui Instagram boleh, bisa nih, Bara Farm. Oke. Oke, saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan kali ini. Silakan bila ada pertanyaan atau mau diskusi, silakan. Ya, silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung dengan raise hand atau Bapak Ibu dosen juga dipersilahkan. Bagus, Pak Ubed atau yang lainnya. Oh iya. Oke. Nah, itu kan memang cost memang sangat diperhatikan ya Pak Adang. Karena dalam satu plan itu bisa ada ratusan instrumen ya. Betul Pak, ada ribuan mungkin ya malah ya. Saya kaget juga harganya satu bisa yang paling murah tadi aja bilangnya sekitar 5 jutaan. Ya mungkin 5 sampai 10 lah, 9 ya sekitar itulah Pak. Nah, tapi yang paling banyak pakai yang segitu atau? Ya, betul. Jadi jadi kan gini ya, pada saat melakukan apa namanya? Pembangunan EPC pabrik itu kita melakukan engineering dulu ya. Pada saat melakukan engineering itu kan akan ketahuan ya prosesnya apa, kemudian posisi anunya di mana, kemudian batasan-batasan prosesnya apa gitu ya. Nah, dari situ akan kita biasanya memilih yang paling cost efektif. Nah, makanya ketemunya yang paling banyak biasanya berbasis pressure ya. Entah itu apa namanya? Orifice, entah itu Venturi, entah itu Pitot ya. Ya banyak sekali. Ya kalau kami di sini mungkin ya untuk praktikum yang real untuk alat-alat di industri masih sangat kurang sekali ya. Beberapa waktu yang lalu sempat kami kenalkan juga PLC, tapi karena sedikit mahasiswa yang bisa menghandle itu, jadi tidak dilanjutkan untuk praktikumnya ya. Ya mungkin kami sangat senang hati kalau misalnya ada transmitter yang nggak dipakai gitu. Ataupun Pak Dimas kesini aja nanti saya handcare. gitu ya. Iya, terima kasih. Iya, tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kalau tidak ada, kita langsung ke Kahoot ya, Pak Adang. Oh ya, untuk konfirmasi dulu. Untuk minggu depan berarti ada 2 ya, Kahoot sama Google Form ya? Terserah nih, apa waktunya ada nggak? Kalau nggak ada mungkin Google Form aja ya. Nanti dari situ juga bisa, boleh. Yang minggu depan. Google Form-nya siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 juga bisa ya. Oh gitu, minggu depan ya. Oke. Bisa. Tanya Pak Dimas. Oh, ada yang tanya dulu. Pak Ubed, silakan. Oke, matur nuwun Pak Adang dengan penjelasannya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa prinsip yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan, mengukur tinggi tangki dan segala macam. Nah, misalnya
tentu saja orang kalau tadi disebutkan bahwa di best practice di industri itu kan salah satu yang dominan ya pertimbangannya adalah harga begitu. Namun demikian kalau di industri itu kan fluida yang diukur atau yang diindra begitu Pak, yang mengalir dan segala macam itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda begitu. Dan boleh jadi sensornya yang harus mengikuti karakteristik tersebut misalnya. Nah tentu saja seperti misalnya tadi sensor tekanan misalnya, itu kan kalau fluidanya suhu normal gitu, suhu ruang, ya boleh jadi biasa begitu, konstruksinya ya biasa. Tapi namun demikian kalau yang lewat adalah fluida yang dingin sekali atau panas sekali, tentu saja sensornya juga berbeda begitu Bapak. Nah, tentu saja kalau yang ekstrim-ekstrim begitu kan range-nya itu kan bisa jadi lebih mahal. Sebenarnya apa sih yang membedakan sebuah sensor itu kan tentu saja punya range operasi. Range operasi itu antara misalnya suhu sekian sampai sekian, di luar itu udah nggak bisa begitu. Kalau mau lebih ekstrim lagi ya cari sensor yang lebih mahal begitu. Sebenarnya yang membedakan antara sensor dengan operating range ya, atau window range yang sempit dengan yang lebar itu secara konstruksi ya, terlebih atau misalnya ada perbedaan prinsip pengukuran, itu apa Bapak sebenarnya yang membedakan itu? Misalnya terlebih pada suhu gitu. Terus yang tadi misalnya penggunaan prinsip pipa Venturi dan segala macam, itu kan yang dicontohkan umumnya fluida Newtonian. Bagaimana kalau yang non Newtonian, Bapak? Terutama kalau yang di kami di industri makanan tentu saja misalnya, itu kan banyakkan fluida yang dialirkan itu kan non Newtonian, Bapak, seperti saus atau apalah yang dia sifatnya malah jauh dari air begitu. Nggih, matur nuwun Pak Adan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ubaidillah ya. Nah ini saya suka nih diskusi. Gini Pak, jadi kalau untuk tentang rentang ya, apa sih yang membedakan dari konstruksinya? Itu kalau dari bentuk luar Pak, itu biasanya tidak terlalu banyak perbedaan. Jadi hampir semua, misalkan pressure transmitter gitu ya, yang bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini ini, atau mungkin apa ini namanya, electromagnetic fluid transmitter yang bentuknya kayak gini. Ini kalau secara apa namanya bentuk ya kayak gini Pak ya. Tetapi yang membedakan adalah materialnya Pak. Jadi kalau hal yang sangat penting ya, misalkan kita ngomong magnetic flow meter Pak ini Pak. Di sini Pak ada liner Pak, namanya liner ya. Nah di dalam liner inilah yang berbeda-beda Pak. Bisa memakai PTFE misalkan ya. PTFE itu semacam silikon ya. PTFE atau PFA gitu ya. Ada juga yang memakai keramik, Pak. Jadi tergantung aplikasinya. Jadi kalau misalkan dia aplikasinya korosif ya, fluidanya korosif. Misalkan kalau di PKT itu urea karbamat ya. Urea karbamat itu sangat korosif. Kemudian temperaturnya juga lumayan tinggi, tetapi pressure-nya rendah. Nah, kita biasanya memakai magnetic flow meter dengan liner keramik. Nah, kalau untuk tekanan tinggi kami nggak berani. Kenapa? Kalau tekanan tinggi, keramik akan pecah, cenderung pecah ya, sehingga tidak akan tahan ya. Jadi memang seperti yang ditanyakan tadi, apa sih yang sangat membedakan konstruksinya? Maka jawabannya adalah material, Pak. Jadi entah itu pressure-nya, entah itu temperaturnya, itu ujung-ujungnya adalah pemilihan material nantinya. Jadi pada saat mau membeli, misalkan kita mau inquiry Pak ya, inquiry apa namanya pressure transmitter gitu ya, itu kita akan melihat tekanannya berapa, temperaturnya berapa, fluidanya apa. Nah itu akan nanti biasanya ada best practice-nya, ada best practice untuk material-materialnya apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian oke, kemudian yang tadi Pak ya, kalau fluidanya non Newtonian kayak apa gitu ya. Nah itu
biasanya kalau yang sering kita pakai itu ini Pak, kalau tidak magnetik ya Coriolis. Coriolis ini Pak. Nah, ini bisa sangat fleksibel Pak. Kedua model ini sangat fleksibel untuk menangani berbagai macam fluida ya. Tapi ya tadi saya sebutkan ya secara apa namanya cost itu akan menjadi sangat tinggi sekali. Kalau mungkin Bapak sering ke perusahaan apa namanya pabrik-pabrik makanan gitu Indofood atau apa, setahu saya dia lebih banyak memakai Coriolis, sangat banyak Coriolisnya. Walaupun mungkin ukurannya ya 1 inch, setengah inch gitu ya, tapi penggunaan Coriolis ini sangat masif ya untuk di industri-industri makanan. Betul sekali Pak tadi. Kalau untuk yang model-model differential pressure kemungkinan penggunaannya di industri makanan sangat terbatas ya. Mungkin seperti itu Pak jawabannya Pak. Oke, terima kasih Pak Adang. Ada pertanyaan di chat Pak Adang. Izin bertanya dari Jessica Yolanda. Prinsip kerja Billows, diafragma, dan Borden. Oh. Oke. Ya, prinsip kerjanya Billows ya. Oke, nanti untuk detailnya akan saya kasihkan juga ya materi apa namanya yang saya punya ada lebih lengkap ya. Kalau Billows ini sebetulnya kan apa ya? Dia seperti mengembang gitu ya. Pada saat ada tekanan masuk, dia mengembang, kemudian menekan jarum ya, sehingga jarumnya naik atau turun ya. Kalau berkurang dia turun, kalau misalkan ada semakin banyak tekanan yang masuk, dia mengembang, jarumnya akan naik. Seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau spiral juga sama, diafram juga sama. Jadi ini biasanya material-material yang dipakai di sini adalah tembaga ya. Billows ini tembaga, diafram ini juga tembaga, spiral ini juga tembaga ya. Jadi sensitivitas terhadap tekanannya lumayan ya. Jadi pada saat ada tekanan, dia cenderung deformasi ya. Ada perubahan bentuk dari Billows itu atau diafram itu atau Borden itu ya. Kalau Borden ya karena ini bentuknya spiral gini, semakin kayak inilah, kayak kita niup apa itu namanya balon panjang itu apa namanya Pak Dimas ya? Kalau kita dulu kecil main ya, tiup itu kan jadi tegang gitu ya. Kemudian kayak gitulah ya. Prinsipnya mirip dengan itu sebetulnya. Sederhananya seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Adang. Jadi ya seperti balon tapi dari tembaga yang sebelah kiri ya berarti ya. Dikasih tekanan gitu ya. Kalau strain gauge kan ini. Yang Borden juga sama tuh yang mainan anak-anak itu loh, cerit apa itu? Iya, ditiup itu ya jadi panjang ya. Ya itu seperti itulah. Oke, terima kasih Pak Adang. Karena ini sudah pukul 9.41, kita agar tidak lebih dari pukul 10, Pak Adang juga sibuk ya. Kita bisa lanjut ke ini yang ditunggu-tunggu ya. Di Kahoot-nya Pak Adang, silahkan. Oke, udah siap ya? Siap ini kayaknya. Tapi yang menang kemarin nggak bisa menang lagi ya. Tapi kalau mau ikutan nggak apa-apa. Nanti kalau menang lagi. Oke, silakan buka kahoot.it ya. Pak Ubed kalau mau kalau mau ikut silakan. Silakan buka Pak Bagus juga. Udah kelihatan ya layar saya ya? Kelihatan. Oke. Silakan masukkan PIN-nya 9695375.
Tiap hari ada rapat Pak Adan? Sambil nungguin. Iya Pak. Malah ini biasanya karena apa namanya? Sekarang zamannya Zoom itu ya. Itu bisa double 3 Laptopnya 3 berarti. handphone 1, 2 laptop biasanya. Iya sama. Mendingan offline Pak Dimas. Oh ya, kalau offline nggak bisa double ya. Nggak bisa double. Kalau Pak Samsul itu di bagian apa Pak Adan? Pak Samsul itu di pemeliharaan masih. Pemeliharaan ya. Oh, maintenance. Kalau Bu Huriatul itu di mana sekarang? Di ilmu komputer. Oh, Jurusannya ilmu komputer. Megangnya ya mungkin ya tetap sih kayak sistem kontrol gitu, terus apa ya, image processing, kemudian apa lagi belajar drone juga kayaknya. Oke. Oh ya, ini hadiahnya untuk ini ya mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem kontrol dan otomatisasi 2 ya. Kalau Pak Ubed ikut dan menang nggak dapat hadiah. Diskriminasi ya. Bisa beli sendiri Pak Ubed. $115 ya mungkin kalau sudah 100 kita 150 udah cukup ya. Ada yang terkendala jaringan kadang-kadang ya. Iya. Iya. Kita beri waktu 1 menit. Pak Adang nggak pernah ganti ini ya perusahaan ya dari awal dulu di PKT terus ya. Betah ya di pedalaman. Betah berarti enak di sana. Saya sempat mau ikut Pak Dimas ke Jepang waktu itu ya. Terus diusir ya, cuma 5 hari diusir. Enak di Jepang apa di Indonesia Pak Dimas? Kenapa? Enak di Indonesia lah, enak di Malang. Ya sudah 1 menit Pak Adang kayaknya sudah cukup agar waktunya nanti kita mulai ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 mulai ya. Pertanyaan pertama, siap-siap. Oke, banyaknya benar. Oke ya, kalau upstream itu
Apa ya absolute? Kuno ya. Oke, next question. Belum ya. Kita lihat dulu siapa yang paling tinggi. Wah, ini cowok ini. Kalau kemarin cewek-cewek, ini cowok-cowok nih. Bagus lah. Ayo cowok. Oke. Banyak yang benar juga, tapi banyak juga yang salah. Kita lihat. Waduh, oke. Mas Teguh nih masih memimpin ya, bagus. Nah, Mbak Nadia menyusul cewek. Oke, kita lihat podiumnya. Wah, mantap, tidak tergeser ya. Oke, lanjut. Selanjutnya. Oke. Telsier nggak ada ya. Kalau telsier itu perubahan, kalau nggak salah perubahan voltage ke temperatur ya, dan sebaliknya. Oke, ranking 1 tergeser. Oke, Lex. Masih ingat gambarnya? Oke, ya. Oke, kita lihat. Oke, tergeser lagi. Next. Ayo, setengah jalan nih, masih bisa ngejar nih. Oke. Ya, jadi radioaktif itu termasuk ini ya, termasuk pengukuran level ya. Oke. Kenapa saya bahas radioaktif? Karena ini banyak yang salah ini, jawabnya radioaktif ini. Oke, yang benar magnetik. Yang magnetik tidak termasuk pengukuran level. Oke. Oke, kita lihat. Oke, masih bertahan. Nabila ini yang menang kemarin kayaknya. Oh, nggak apa-apa tapi. Nah, silakan disalib yang lainnya. Oke. Differential pressure ya. Ada dua pengukuran di atas dan di bawah, itu differential pressure. Oke, masih bertahan. Oke, 3 pertanyaan lagi ya. Masih bisa nyusul nih harusnya nih.
Harus benar ini. Oke, banyak yang benar. Oke. Kita lihat. Oke, tidak tergeser. Mantap. Dua lagi. Kurang 2 pertanyaan. Yo, hati-hati tapi cepat ya. Pengukuran analitik kecuali. Yang bukan analitik yang mana? Oke, banyak yang benar ya, in speed. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Dimas juga boleh ikut jawab ya. Kalau salah, ini diragukan kredibilitasnya ini. Oke ya, pertanyaan terakhir ini menentukan kredibilitas teman-teman nih, termasuk Pak Dimas ya. Oke, next. Kita lihat dulu. Oh, tidak tergeser. Oke, terakhir ini. Harus googling dulu ini. Oh, tapi banyak yang tahu, banyak yang tahu. Ini kira-kira nebak apa emang tahu ya? Atau googlingnya cepat. Oke, kita lihat siapa yang beruntung hari ini. Podiumnya. Ar-Rahma Diana. Jessica Yolanda. Nabila. Lah Nabila ini sudah menang kemarin. Gimana ini? Ini ada runner-up. Oh iya ya, oke. Ya, oke. Runner-up-nya mana tadi? Oh, enggak kelihatan. Hilang ya? Oh ya, nanti. Nanda kalau nggak salah ya, nomor 4 ya. Ya. Tapi di apa namanya di screen-nya yang bersangkutan biasanya muncul. Oh ya, oke. Oke, jadi silakan nanti di screenshot sampai yang nomor 4 Nanda kalau nggak salah ya. Nanti silakan dikirim screenshotnya ke WA saya untuk selanjutnya. Ya, Nabila karena sudah 2 kali, ya saya pertimbangkan untuk dapat 2 item ya. Ya, saya rasa itu untuk kuliah hari ini. Kita masih ada kuliah dari Pak Adang 1 kali lagi minggu depan, dan untuk asesmen untuk keseluruhan ya Pak Adang, asesmennya untuk minggu depan, untuk nilai kalian juga. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Adang atas ilmu yang diberikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.